Halo Pos 5, saya Bening Lara bareng sama Pak Ayu. Ngobrol lagi nih Pak Ayu. Jadi gini, nih yang sekarang nih lagi banyak dikeluhkan sama lingkungan, sama teman-teman, sama saudara-saudara. Kalau kita lagi ngumpul di rumah nih Pak Ayu, itu autoimun Pak Ayu. Ya. Ini penyakit apa sih? Yang menderita aja nih, ada saudara-saudara saya nih, Pak Ayu ya. Dia kena autoimun, tapi sebenarnya dia sendiri nggak ngerti itu sakit apa. Cuman dia jadi dikasih sama dokter tuh banyak restriction makanannya, dari pola makan, dari makanan harus diatur gitu kan. Nah tapi bahkan dia itu sudah jalanin banyak pemeriksaan sampai dia sendiri trauma. Dan dia juga selalu gelisah karena khawatir bahwa autoimunnya ini akan menjadi semakin jadi bumerang gitu kan, semakin parah gitu. Nah, nih kenapa sih Pak Yo waktu saya sama Pak Yo itu remaja atau zaman dulu, ini kok kagak ada penyakit autoimun ini ya gitu kan? Nah, dan ini biaya rumah sakitnya beneran mahal loh Pak Yo, karena dokternya pasti spesialis, ya kan. Jadi yang tadi gajinya gede, ini abisin duit buat ini nih. Ya, jadi tadi Mbak Bening sebut kata khawatir. Khawatir itulah yang membuat autoimun makin bekerja hebat kali ya. Jadi kalau dulu nggak ada, sekarang ada, ya itulah itu saya nggak tahu persis gitu ya perkembangan gimana, tapi kebanyakan itu tren dia, jangan-jangan sakit aja tren ya. Iya, benar. Karena itu juga di-drive oleh lingkungannya kita. Kesannya orang sakit kok ngetren ya gitu. Kalau semua orang autoimun, gua nggak autoimun kok nggak keren gitu ya. Jadi ya sah-sah aja. Sah itu dalam arti bukan berarti boleh, tapi sah itu dalam arti karena environment-nya begini, pikirannya banyak, kekhawatirannya gede, kemudian kamu kena. Itu. Saya juga punya teman, saudara yang masih muda, katanya mau ke dokter autoimun. Waduh, emang kenapa gitu? Gini gitu. Terus saya wanti-wanti doang. Jangan ikuti kata dokter ya. Ikuti kata hati aja. Apakah hatimu memang mau sakit autoimun atau enggak? Kalau enggak ya enggak gitu loh. Mau kata dokter gimana, mulai dari kata hati deh gitu. Jadi saya pesannya begitu, karena saya dalam kesadaran saya ya, itu penyakit itu jangan-jangan juga di-create oleh dirinya sendiri, oleh pikiran-pikiran yang itu. Kita tidak sadar bahwa kita di-drive oleh nggak cuma lingkungan loh, iklan obat, iklan kesehatan, gaya hidup sehat, itu bukan kebutuhan dari dalam, tapi iklan dari luar yang menyedot kita ke sana. Ya itu semua iklan, ada industrinya supaya berkembang dan untungnya banyak. Nih bener nih Pak Yu, kalau saya baca iklan vitamin ya, itu memang tiba-tiba jadi mikirnya gini nih, jangan-jangan gue kekurangan kalsium ya? Jangan-jangan, sampai saya pernah nanya gini, ada buah dragon fruit yang warnanya ungu itu, kan sempat ngetren tuh buah ya, dan saya juga ikut-ikutan beli, jadi bikin salad sendiri pakai dragon fruit. Lama-lama saya nanya, emang dragon fruit ini ada apanya sih gitu kan? Terus dibilang ada apa sih zat apa itu? Ini berguna untuk tubuh kita. Saya mikir nama zatnya aja aku nggak ngerti, ini baru kenal. Emang tubuhku perlu tiap hari. Saya sempat kena tren tiap hari makan buah naga. Nah, karena apa? Khawatir. Setelah apa? Melihat iklan vitamin. Nah, nih. Tapi ini Pak Yoya, kalau misalnya, jadi artinya gini, ada ketidakseimbangan yang bekerja, terus tiba-tiba kita khawatirnya makin tinggi, penyakit jadi macam-macam nih Pak Yo. Yang jantung berdebar, mungkin nggak cuma autoimun aja. Ada nih temen yang pokoknya gue sakit jantung nih deh. Kata saya, kenapa? Maksudnya kayak saya lihat dia sehat-sehat aja. Iya, aku tuh tiap sore jantung tuh berdebar lebih kencang. Dan dia udah pergi ke dokter,
dokter ahli jantung nggak ketemu nih penyakitnya. Nah, nih artinya gimana nih? Dia tuh udah habisin banyak uang lah untuk kesana kesini. Nah terus gimana nih? Ya, jadi begini, kalau kesadaran itu bukan kesadaran manusia ya. Kalau kita masuk dalam kesadaran diri, itu bukan berarti kita nggak bisa sakit, bukan sama sekali. Jadi kalau saya ngomong itu kan industri yang dalam tanda kutip mungkin saya mengkonotasikan sebagai menipu gitu ya. Bukan berarti nggak boleh konsumsi, bukan nggak boleh ikutin. Kalau Mbak Bening lihat iklan buah naga itu bagus sekali, fine ikut. Tapi orang yang punya kesadaran diri akan tepat memilih apa yang ada di luar sana. Pilihan makin hari bukan 1-2 biji, makin beribu. Semua industri mau menawarkan segala sesuatu sama saya, sama kita semua. Apalagi kalau ketahuan sama mereka kita punya duit, iya kan? Harus beli, lu punya duit gitu misalnya. Tapi buat orang-orang yang berkesadaran, dia mengerti yang ini saya mau, yang ini tidak. Bisa memilih dengan bijak, Pak. Dan kalau sakit, entah gimana, dipertemukan dengan dokter-dokter yang sepadan. Sepadan itu artinya apa? Dokterku enak loh, mau diajak ngobrol. Sementara yang sana, dokterku gak enak, duitnya doang mahal gitu misalnya. Karena sepadan, yang datang ke sana adalah orang yang mau buang duit. Ya dokternya dikasih yang mau nyedot duit. Yang ini berkesadaran penuh bahwa dia cuma butuh disembuhkan. Ya ketemulah dokter yang sungguh-sungguh mau menyembuhkan. Jadi kesadaran itu menempatkan diri pada frekuensi yang sama. Manusia itu kan sebenarnya banyak frekuensi. Kalau kamu bergerak di sini ya ketemunya yang di sini. Kamu bergerak di sini ketemunya di sini. Gitu. Bener tuh Pak Yo. Jadi ketika saya crazy for dragon fruit, jadi kayak tiap hari harus ada dragon fruit. Jadi saya usahain tuh di rumah juga. Nah, tapi pada suatu titik saya nanya, emang aku harus tiap hari ya makan buah naga ya? Nah, tiba-tiba aku ketemu nih sama ahli kecantikan kulit nih Pak Yo. Ya kan? Dia bilang, minimal kita tuh setiap hari harus berganti-ganti yang masuk. Ada sayur, buah, protein, kacang-kacang. Saya jadi sadar, nah kalau aku tiap hari makan buah naga terus, berarti nggak berganti-ganti dong jenisnya. Nah dari situ bener banget bahwa ketika pada suatu titik kita muncul kesadaran, itu ternyata pola kesehatan kita itu jadi di-adjust mana yang tepat, bener, mana yang enggak gitu. Mana yang khawatir sakit atau apa. Nah, kalau kita melihat kayak gini, sebenarnya dengan gini Pak Yo, dengan pola pikir yang seimbang mungkin ya, itu kita bisa menghemat biaya rumah sakit ya Pak Yo. Biaya rumah sakit sama biaya ini itu gimana Pak Yo? Iya. Aduh, saya jadi nggak enak ngomong nih. Saya juga nggak enak nih. Akan masuk lagi ke dalam industri farmasi, industri kesehatan, industri rumah sakit, industri, dan semua industri itu makin hari bukan makin sosial, tapi makin cari duit. Itu kan sebenarnya kegiatan sosial. Zaman dulu itu atau dokter kan harusnya gratis gitu. Ini dokternya udah gratis karena dapat BPJS, tapi tetap dokternya dibayar karena sama BPJS. Obatnya mahal. Iya, jadi saya agak gimana ya, kalau ngomong mahal sekali, iya mahal sekali. Jadi orang terus pada ngomong kalau gitu kesehatan itu memang mahal. Saya agak ketawa kalau dengar kesehatan itu mahal. Karena kesehatan itu gratis, yang mahal sakit. Betul, benar. Jadi bukan kesehatan yang mahal, sehingga orang berlomba-lomba untuk keluarin duit demi sehat. Demi sehat, padahal sudah sehat. Ya. Padahal sudah sehat. Jadi khawatir jadi sakit. Nah, jadi khawatirnya sehat adalah tadi mahal, ya keliru. Sehat gratis, murah. Kita sudah dikasih sehat. Tinggal bagaimana menjaga kesehatan ini. Yang mahal itu sakit. Tapi kita dikasih pengaruh supaya ketika sehat beli sepeda yang paling mahal buat sepedaan, olahraga sehingga sehat katanya. Padahal sepeda biasa juga bisa Pak Nah, ya. Bayangin kalau sepedanya udah mahal sekali, ketemu teman ada yang lebih mahal lagi. Ada rasa apa yang membuat sakit? Ini nggak sehat nih. Nah,
kantong juga nggak sehat ya kan. Jadi akhirnya kok gue udah olahraga nggak sehat juga ya, pikiranmu kagak sehat, badanmu mungkin kelihatan olahraga tapi kagak sehat. Iya. Pikirannya gitu. Benar Pak Yo. Artinya ketika kita sakit, kita terimalah kita ke dokter dengan wajar, ya kan? Minum vitamin wajar, makan buah wajar, ya kan? Berolahraga dengan porsi yang wajar juga. Karena ketika kita sudah ada rasa khawatir, kita jadi, aku harus terus nih vitaminnya lebih banyak lagi, buahnya lebih banyak lagi, lah terus yang lain-lain gimana gitu kan? Nah, artinya sehat itu gratis Pak Yo ya. Gratis ya. Kita justru nggak butuh apa-apa. Kita butuh makan yang kita sukai ya kan. Yang kalau kita makannya dengan seneng, kita jadi sehat ya kan. Seneng ya kan. Tapi ketika kita harus terpaksa banyak tadi iklan ya, iklan kita lihat ya sewajarnya. Kalau belum makan ini belum keren ya, jadinya sakit lah. Ini kamu udah minum vitamin C yang dari Amerika nggak? Nah, ini saya sempat deg-degan loh. Ini loh, lu tuh penting loh, apalagi untuk usia-usia yang udah senior gitu kan. Lu mesti vitamin ini. Saya jadi, aduh, itu mahal semua. Saya ratusan ribu sampai jutaan. Saya kenal seseorang yang sampai usianya udah cukup lanjut tanpa kenal suplemen. Nah, sementara orang setiap pagi suplemennya bisa 5 butir. Orang ini tidak kenal suplemen sama sekali. Tapi ketika pandemi datang, kemudian dapat pengetahuan banyak kan, harus makan vitamin C, vitamin D, harus jemur, dia lakukan loh. Jadi tetap orang ini bukan anti suplemen kan, gitu. Nah, inilah orang yang menurut saya penuh kesadaran. Kapan dia butuh, kapan dia penting, kapan dia perlu, lakukan. Kapan tidak perlu, ya tidak lakukan. Dunia mau ngomong apa, ya terserah dunia mau ngomong apa. Yang dunia mau ngomong begitu malah saya larang gitu. Kira-kira begitu. Jadi melakukan proteksi itu dengan kewajaran. Ya, kita memang harus melindungi diri kita dong ya Pak Yo ya dari toksik, entah itu penyakit, entah itu kan, virus, bakteri, tapi itu dilakukan dengan wajar. Nah, kewajaran ini membuat kesehatan nggak mahal lagi Pak Yo ya. Orang-orang seperti itu nggak ngotot juga, terus gua udah biasa nggak makan suplemen, mau pandemi 10 kali lipat saya tetap anti suplemen. Enggak begitu, orang berkesadaran, dia masuklah. Iya, saya juga minum suplemen, minum madu ya kan Pak Yo. So far yang membuat saya nyaman ya kan, dan saya tahu setelah minum madu ternyata efeknya begini loh gitu kan. Nah, nah terima kasih Post Vibes telah ngobrol-ngobrol bareng, seru banget. Ternyata sehat itu murah, yang sakit yang mahal adalah sakit ya, dan rasa khawatir ya kan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama saya Bening Lara dan Pak Yonatan. Mengundurkan diri. Salam.